Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Memori Official. Oke, video kali ini akan membahas tentang lanjutan dari ukuran penyebaran data. Oke, pertemuan sebelumnya kan sudah saya berikan catatan. Silakan sambil dibuka lagi catatannya dan sambil nonton video ini ya. Oke, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ya, apa sih bedanya? Kita lihat kemarin di catatannya. Yang pertama kita bahas untuk data tunggal ya. Jadi ini untuk data tunggal. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan atau range dari sekumpulan data adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Sehingga rumus dari jangkauan adalah X max dikurang X min, atau data terbesar atau nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke. Nah, yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau disebut juga dengan deviasi atau standar deviasi. Ya, standar deviasi rata-rata mencerminkan penyebaran tiap datum terhadap minnya. Jadi yang kita cari adalah di sini rumus data kelompoknya, rumus data tunggal 1 per n dikali sigma i nya dari 1 sampai dengan n. Ini artinya nilai mutlak ya, kita sudah pernah bahas. Xi dikurang x bar. Oke, jadi 1 per n, simpangan rata-rata adalah 1 per n dikali sigma 1 sampai n dari nilai mutlak Xi dikurang x bar ya. Jadi n itu adalah ukuran atau banyak data. Xi adalah nilai datum ke i atau setiap datanya, dan x barnya adalah min atau rata-rata. Jadi nanti untuk simpangan rata-rata maupun ragam simpangan baku ini kita cari dulu nilai rata-ratanya. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya, oke, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut 10, 44, 55, 56, 62, 65, 72, dan 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Oke, ditanya tentukan simpangan rata-rata. Ya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Langkah pertama adalah menentukan rata-ratanya dulu. Jadi cari X barnya. X bar itu kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data berarti semuanya kita jumlahkan. 10 tambah 44 ditambah 55 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 65 ditambah 72 ditambah 76 dibagi banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita jumlahkan semua. Jumlahnya adalah 440. Ya, dibagi 8. 440 dibagi 8 adalah 55. Oke. Nah, dapatlah rata-ratanya 55. Baru kita masukin rumus SR. 1 per N. Kita langsung aja angkanya. Berarti 1 per N itu banyak datanya. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 per 8.
dikalikan dengan hasilnya. Sigma itu berarti jumlah. Nilai mutlak XI dikurang X bar. XI nya nih datum, berarti ini 10, 44, 55 dan seterusnya. Kita urutin aja dari sesuai soalnya. 10, nilai mutlak 10 dikurang 55 ditambah 44 dikurang 55 dikurang rata-ratanya, ditambah 55 dikurang 55 ditambah nilai mutlak. Jangan lupa pakai tanda mutlak ya kalau simpangan rata-rata. Berarti 56 dikurang 55 ditambah 62 dikurang 55 ditambah 65 dikurang 55 ditambah 72 dikurang 55 ditambah 76 dikurang 55. Dah, tutup. Berarti 1/8 dikali. Nah, nilai mutlak artinya bilangan itu selalu bernilai positif. Misalkan di sini 10 dikurang 55. 10 dikurang 55 itu kan negatif 45. Ya, negatif 45. Nah, karena dia berada di dalam tanda mutlak sehingga nilainya adalah positif 45. Jadi kalau ada yang hasilnya negatif berarti tetap positif. Kita ambil positifnya. Oke. 10 kurang 55 langsung aja 45 ditambah 44 dikurang 55 11 ditambah 55 dikurang 55 0 ditambah 56 dikurang 55 1 ditambah 62 dikurang 55 adalah 7 ditambah 65 dikurang 55 10 ditambah 72 dikurang 55 17 dan 76 dikurang 55 21. Oke, sambil kalian lihat lagi catatannya ya. Berarti 1/8 dikali, tinggal kita jumlahkan 45 tambah 11 tambah 0 tambah 1 tambah 7 tambah 10 tambah 17 tambah 21, yaitu 112. Sehingga hasilnya adalah 112 dibagi 8, 14. Oke, maka simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 14. Itu simpangan rata-ratanya ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan ditanya jangkauan, tadi kita sempat bahas jangkauan nih. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kalau ditanya jangkauan dari data tersebut, berarti nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Mana nilai yang paling besar? 76. Dikurang data yang terkecil adalah 10. Sehingga 76 dikurang 10, 66. Oke, kita lanjut ke ragam. Yang kedua, ragam. Ragam disebut juga tadi simpangan rata-rata itu disebut juga dengan simpangan atau deviasi ya. Jadi kalau simpangan rata-rata ya simpangan rata-rata. Nanti kalau simpangan baku disebut juga dengan standar deviasi. Oke. Yang ketiga, ragam. Nah, ragam disebut juga varians atau simbolnya adalah S kuadrat. Jangan kebalik, nanti ada ragam dan simpangan baku. Ragam itu S kuadrat, simpangan baku itu S atau akar dari ragam. Nah, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n dari XI dikurang X bar kuadrat. Lihat bedanya ya. Kalau simpangan rata-rata tadi pakai nilai mutlak XI dikurang X bar. Tapi kalau ragam, XI dikurang X bar dikuadratkan. Kalau tadi nggak dikuadratkan. Nah, diingat jangan sampai kebekar. Oke, kita lanjut contohnya. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data tersebut. Datanya adalah 1
2, 9, 8, 8, 2, 3, 7, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tulis dulu rumus yang keempatnya. Simpangan baku atau standar deviasi. Jadi simpangan baku simbolnya ada S, yaitu akar dari 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat. Ya, kalau dilihat bisa kalian lihat bedanya. Ya, jadi lihat kalau tadi nilai mutlak ya, kalau sekarang dikuadratkan. Oke, nah ragam itu S kuadrat, yaitu 1/n dari XI kurang X bar kuadrat, simbolnya adalah S kuadrat, disebut juga dengan varians. Tapi kalau simpangan baku disebut juga dengan standar deviasi. Jadi kadang di soal ada yang menyebutnya tentukan simpangan baku atau tentukan standar deviasi. Nah, itu jangan kebalik. Ya, jadi kalau ragam S kuadrat, kalau simpangan baku adalah S, atau simpangan baku sama juga rumusnya sama, akar dari ragam. Jadi kalau kita ditanya S, berarti kita nyari ragam dulu, hasilnya kita akarin. Oke, kita jawab di sini. Nah, tentukan ragam dan simpangan baku dari data tersebut. 1, 2, 9, 8, 8, 2, 3, 7, 4, 6. Oke, nah langkah pertama sama. Pokoknya langkah pertama adalah mencari X bar atau rata-rata. Ya, rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Kita langsung aja, berarti 1 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6. Dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Oke. Nah, kita jumlahkan tuh 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya adalah 50 dibagi 10. Maka X barnya adalah 5. Rata-ratanya adalah 5. Kita lanjutkan di sini. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 per, langsung aja N-nya ada 10 datanya, dikali XI dikurang X bar kuadrat. Sama kayak tadi, urutannya gini aja, 1 dikurang X barnya, hasil rata-ratanya 5. Nah, pakai kuadrat. Kalau tadi nggak pakai kuadrat ya, dibedain simpangan rata-rata ya. Ditambah, setelah 1, 2 dikurang 5 kuadrat, ditambah 9 dikurang 5 kuadrat, ditambah 8 dikurang 5 kuadrat, ditambah 8 dikurang 5 kuadrat, ditambah 2 dikurang 5 kuadrat, ditambah 3 dikurang 5 kuadrat, ditambah 7 dikurang 5 kuadrat, ditambah 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 6 dikurang 5 kuadrat. Nah, jumlahin 1/10 dibagi 1 kurang 5 kuadrat. Berarti kan min 4 ya. Min 4 kuadrat ditambah, atau kalaupun di sininya dia negatif, nanti hasilnya kan kalau dikuadratin tetap positif. Min 4 dikali min 4, min kali min positif, 4 kali 4 16 gitu ya. Oke, lanjut. 2 kurang 5 3 kuadrat, ditambah 9 kurang 5 4 kuadrat, ditambah 8 kurang 5 3 kuadrat, ditambah 8 kurang 5 3 kuadrat, ditambah 2 kurang 5 min 3 kuadrat, ditambah 3 kurang 5 min 2 kuadrat, ditambah 7 kurang 5
2 kuadrat ditambah 4 kurang 5 min 1 kuadrat ditambah 6 kurang 5 1 kuadrat. Benar nggak jumlahnya 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tinggal dihitung lagi. 1/10 dikali min 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, dan 1 kuadrat. 1/10 dikali, jumlahin tuh 16 tambah 9 tambah 16 tambah 9 dan seterusnya sampai 1. Jumlahnya adalah 78. Sehingga 78 dibagi 10 yaitu 7,8. Oke. Sehingga hasil dari S kuadratnya atau ragam adalah 7,2. Nah, belum selesai. Kan masih ada simpangan baku. Berarti gimana? Nah, yang B, simpangan baku atau S tadi rumusnya adalah akar dari ragam. Ragamnya udah ketemu. Berarti S adalah akar dari 7,8. Nah, ada hasilnya nggak? 7,8 kalau pakai kalkulator, hasilnya bisa S sama dengan 2,79. Kalau misalkan sampai sini saja sudah benar. Oke, sehingga hasilnya simpangan bakunya adalah 2,79. Oke, bisa sambil kalian lihat di catatannya ya. Jadi bedanya itu tadi ada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ragam disebut juga dengan varians. Jadi kalau di soal dia sebut varians berarti sama dengan ragam. Simpangan baku disebut juga standar deviasi. Jadi kalau di soal ada standar deviasi sama juga dengan simpangan baku. Pokoknya untuk mencari ini semua, langkah pertama adalah kalian mencari rata-rata. Kalian mencari rata-rata datanya dulu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi simpangan rata-rata, dia nggak perlu dikuadratkan rumusnya. Hanya nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Nilai mutlak artinya tadi kalau ada di dalamnya hasilnya negatif, 10 dikurang, misalkan nilai mutlak 5 dikurang 8. Hasilnya kan min 3. Karena ada tanda mutlak, hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya selalu positif. Nah, kalau di varians, ini dikurang, dikuadratkan. Nah, simpangan baku tinggal dicari akar dari ragam. Ya, jadi urutannya gini aja. 1 per banyak datanya 10 di sini. Kurungin ini dari depan. 1 dikurang rata-ratanya 5 dikuadratkan. Ditambah 2 dikurang 5 dikuadratkan, dan seterusnya. Oke. Kelas kemarin ada tugasnya di LKS halaman 12 dan 19. Ya. Kita bahas. Di LKS halaman 45. Yang pertama nomor 12. Ya, nomor 12. Simpangan baku dari sekelompok data tunggal ditanya adalah simpangan baku dari 7, 3, 5, 4, 6, 5. Datanya ada 6 ya. Oke. Simpangan baku ya. Berarti kita cari dulu X barnya. 7 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5. Dibagi banyak datanya ada 6. Jumlahkan 10, 20, 30. 30 dibagi 6 yaitu 5. Ya, berarti rata-ratanya adalah 5. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar
akar dari ragam. Berarti kita cari ragamnya. Ragam berarti 1 per N. N banyak datanya adalah 6 dikali XI dikurang X bar kuadrat ya. Berarti ini 7 dikurang rata-ratanya 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 4 dikurang 5 kuadrat ditambah 6 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat, tutup. Jumlahkan 1 per 6, 7 kurang 5, 2 kuadrat, 3 kurang min 5, min 2 kuadrat, 5 kurang 5, 0, 4 kurang 5, min 1 kuadrat, 6 kurang 5, 1 kuadrat, ditambah 5 kurang 5, 0. Jadi 1 per 6, 2 kuadrat 4, ditambah min 2 kuadrat 4, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 0. Sehingga jumlahnya adalah 10. 10 per 6. Bisa kita sederhanakan jadi 5 per 3. Nah, ini ragamnya. Yang ditanya adalah simpangan baku. Berarti yang ditanya S-nya. S adalah akar dari ragam. Sehingga S akar dari hasilnya tadi 5 per 3. Nah, di pilihan ganda nggak ada 5 per 3. Ingat, kalau ada bentuk akar berarti diapain? Dirasionalkan. Ya, jadi kalau besok kerjain soal pilihan ganda, ini bukan nggak ada, tapi belum selesai, belum sampai sederhana. Akar 5 per 3 artinya akar 5 per akar 3. Jadi akarnya punyanya 5 sama punya 3. Nah, merasionalkan bentuk akar, kalau di bawahnya ada akar berarti kita kalikan sejenisnya. Bawahnya akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Akar 3 kali akar 3, akar 9 atau 3. Jadi kalau ada akar kali akar yang angkanya sama, akarnya hilang, hasilnya adalah angka itu sendiri. Atau bisa ditulis 1 per 3 akar 15 S-nya atau simpangan bakunya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Selanjutnya di nomor 19. Nomor 19. Simpangan rata-rata dari data. Yang ditanya simpangan rata-rata juga. Simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata dari data 2, 7, 9, 4, 6, 8. Berarti banyak datanya ada 6. Langkah pertama apa? Cari rata-rata dulu. X bar 2 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan 2 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 6 tambah 8, yaitu 36 dibagi 6. Tuh 6. Oke. Tinggal kita cari simpangan rata-rata SR. SR yang pakai tanda mutlak ya. Oke, berarti SR sama dengan 1 per N, banyak datanya 6 dikali nilai mutlak dari depan 2 kurang rata-ratanya 6. Nggak pakai kuadrat ya, ditambah 7 dikurang 6 ditambah 9 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6. Tutup. Berarti 1 per 6 dikali 2 kurang 6, 4. Karena di dalam tanda mutlak positif 4 ditambah 7 kurang 6, 1. 9 kurang 6, 3. 4 kurang 6, 2. 6 kurang 6, 0. 8 kurang 6, 2. Oke, berarti 1 per 6 dikali
4 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 0 tambah 2 itu 12. Berarti 12 dibagi 6 yaitu 2. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 2 atau 2,0 di pilihan ganda. Berarti jawabannya yang C. Oke, itu adalah pembahasan tentang simpangan rata-rata, ragams atau varians, dan simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal. Ya, nanti di soal UAS akan ada bentuk-bentuk soal pilihan ganda seperti ini. Jadi, silakan diulang lagi videonya sambil dibuka catatannya. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Oke, saya sudahi sampai di sini. Untuk yang kelompoknya akan dibahas di video yang berbeda. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.